Hai everyone. Aduh kok hai everyone. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga di puasa yang kesekian ini di bulan Ramadan kita tetap kuat menjalankan ibadah puasa. Nah, kali ini gue udah sampai di salah satu tempat, masih di program adventurean gue, adventurean ke masjid-masjid gitu kan. Kali ini gue lagi ada di Tangerang, tepatnya di kota Tangerangnya. Gue akan coba ngeliput tentang sebuah masjid dengan bangunan yang dulu dikenal dengan kubah terbesar di Asia Tenggara, se-Asia Tenggara gitu. Pasti udah tahu kan ya masjid apa? Namanya Masjid Al-Azom. Kalau kalian googling, kalian pasti ketemu deh Masjid Al-Azom. Kubahnya besar, kemudian juga ada tingkat-tingkatannya. Ya mungkin ada 1, 2, 3, 4 kali ya. 4. Nanti persisnya gue kasih tahu. Nah, terus juga masjid ini memang dikelola oleh pemerintah setempat gitu. Kemarin gue juga udah tektokan sama teman-teman DKM untuk meminta izin ngeliput masjid ini. Dan alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan untuk ngeliput. Kalau seandainya nanti ada yang bisa kita tanya-tanya sebagai narasumber, nanti kita tanya-tanya. Tapi kalau enggak, nanti kita offline ya. Gue akan coba untuk kasih informasinya melalui voice over. Sekarang ini gue sudah ada di parkiran Masjid Al-Azomnya. Perjalanan tadi ya kurang lebih kalau dari alun-alun tuh cuman 5 menitan kali ya. 5 menit ya, 5 sampai 10 menit, enggak 5 menit deh. Apalagi naik motor cepet gitu. Nah, sekarang gue lagi ada di sini dan sebelum asar kita coba langsung ya, karena takutnya kalau asar lumayan rame. Tapi mudah-mudahan kita tetap bisa berkesempatan mengabadikan masjid ini. Langsung aja kita turun meliput, mudah-mudahan diberi kelancaran. Dan jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe channel YouTube gue, karena mudah-mudahan dengan demikian gue akan coba memberikan yang terbaik buat kalian subscribers gue. Ciao. Kita ikutin adventurean kita ke Masjid Al-Azom. Yuk. Nah guys, Masjid Al-Azom ini berdiri sejak tahun 2003, tepatnya tanggal 23 April tahun 2003. Tapi peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 7 Juli 1997. Nah, siapakah arsitektur dari masjid ini? Yaitu adalah Bapak Insinyur Haji Slamet Wiransonjaya. Beliau adalah salah satu guru besar jurusan arsitektur di ITB. Nah, masjid ini adalah masjid termegah di Tangerang dengan luas sekitar 2,25 hektar dan luas bangunannya sekitar 5.775 meter persegi yang terdiri dari 2 lantai dengan kapasitas jamaah sebesar 15.000 orang. Tapi untuk saat ini, saat-saat pandemi seperti ini, kapasitasnya hanya setengah atau bahkan sekitar 30% saja. Teman-teman, ini adalah sisi sebelah kanan bangunan Masjid Al-Azom. Bangunan ini didominasi oleh warna hijau, jadi mostly di sini nuansanya lebih enak dipandang. Nah, perlu gue sampaikan juga, karena mungkin tadi yang gue hubungin dari pihak DKM-nya itu belum bisa ngasih kabar, jadi saat ini kita cuma bisa tag untuk buildingnya doang. Nanti kalau seandainya dapat informasi lebih lanjut, kita akan ngobrol sama Pak Rofiki namanya. Lokasinya di belakang masjid. Mudah-mudahan beliau punya banyak waktu untuk diskusi tentang sejarah masjid ini.
Yuk. Jadi di sini tetap menggunakan protokol kesehatan, jangan lupa menggunakan masker. Kemudian kalau bisa sih berwudunya di rumah. Kemudian juga jangan lupa mencuci tangan, membawa sejadah sendiri, terus juga jaga stoknya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Teman-teman, ini adalah bagian dalam dari Masjid Al-Azhar. Mungkin nanti gue akan ajak kalian untuk muter-muter ke sini, muter-muter di dalam ruangan ini, dan bener aja kalau teman-teman lihat di belakang ini kubahnya luar biasa besarnya, dan menurut gue wajar banget kalau seandainya salah satu kubah terbesar di Asia Tenggara adalah Masjid Al-Azhar. Gue harus pelanin suara karena di belakang gue lagi ada teman-teman saudara kita yang lagi beribadah, lagi sholat. Seperti apa kondisi lingkungannya, bagian dalamnya, kita lihat yuk. Nah, kalau dilihat dari struktur kubahnya, kubah induk di tengah itu ditopang oleh 4 kubah anak yang berbentuk setengah lingkaran di bawahnya, sehingga cukup kuat untuk menyangga satu kubah induknya. Jadi jumlah kubahnya yaitu sebanyak 5 yang melambangkan rukun Islam. Sedangkan diameternya adalah sekitar 65 meter. Luar biasa masjidnya. Nah, ini adalah salah satu tempat wudhu. Ini wudhu untuk wudhu prianya, dan di sana ada wudhu wanitanya. Tapi untuk saat ini yang wanita mungkin lebih spesifik dipisahkan di sebelah sana karena lumayan sepi kondisi pandemi. Nah, di lantai 2, nah lihat ini ada sebuah galeri. Nah, ini adalah lantai 2 dari Masjid Al-Azhar. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat ada semacam informasi terkait dengan nama-nama malaikat, kemudian asal-usul malaikat juga, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam ya, seperti apa. Nah, di sini itu kayak semacam informasi-informasi terkait Islam. Nah, pertama di sini ada topik yang bercerita tentang proses turunnya Al-Quran. Kemudian juga selanjutnya ada pandangan Islam terhadap dunia. Kemudian juga di sini ada kiamat dan surga. Dan di sini itu ada tentang Masjid Raya Al-Aqsa itu sendiri, Al-Azhar ya, Al-Azhar itu sendiri. Jadi nanti gue akan cerita sedikit tentang sejarah pembangunan masjid ini seperti apa. Nah, di sini ada kalimat syahadat, besar banget. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Di sini itu ada penyebaran Islam di Tangerang. Sejarahnya seperti apa? Kemudian juga berlanjut lagi di sini ada hidup sesudah mati, terus juga ada proses penciptaan manusia dan alam semesta dan bumi. Jadi kalau teman-teman sholat di Masjid Al-Azhar ini, jangan sampai sholat aja. Kalau ada waktu, mampir dulu ke galeri Islam ini. Informasinya kurang lebih ada 8 galeri. Tapi menurut gua yang gue lihat tadi itu adalah basic-basic dimana bisa menyentil lo kalau seandainya ya pengalaman hidup ya kan. Maksud gue gini. Maksud gue mungkin teman-teman yang datang ke sini bisa ngebaca di sini, membuka lagi wawasannya walaupun informasinya basic gitu. Seperti apa gue akan explore lagi ke bawah. Yuk.
Empat kubah anak masjid ini tertulis kaligrafi indah ayat-ayat Al-Quran yang diantaranya pada sisi kubah barat bertuliskan surat An-Nur ayat 35, Al-Baqarah ayat 255, dan Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 285. Kubah selatan bertuliskan surat At-Taubah ayat 105, kemudian surat An-Nahl ayat 97, kemudian Ali Imran ayat 112, An-Nisa ayat 32, dan Al-An'am ayat 132 sampai dengan 133. Sedangkan untuk kubah timur bertuliskan surat Al-Bayyinah ayat 5 dan Ar-Rum ayat 30 sampai dengan 33. Serta kubah utara bertuliskan surat Al-Anbiya ayat 107, Al-Fat ayat 29 dan Luqman ayat 17 sampai dengan 18. Ayat-ayat tersebut disusun secara 3 baris, sementara baris keempat di masing-masing kubah diisi dengan Asmaul Husna. Nah, kemegahan dan keunikan masjid ini akhirnya menjadi daya tarik bagi para pengunjung dari berbagai macam daerah dan sering juga menjadi tempat syuting berbagai acara religi di televisi. Selain itu, masjid ini juga dapat dijadikan sarana pusat kegiatan keislaman, sebut saja pengajian dari sejumlah majelis taklim, kultum sehabis sholat fardu, pengkajian Al-Quran, festival Al-Azom, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, sepertinya gue harus mengakhiri liputan gue kali ini atau jalan-jalan gue di Masjid Al-Azom kali ini. Memang gue kurang beruntung untuk bisa mewawancarai karena memang sibuk banget. Tadi gue juga udah kontak, ternyata nggak bisa, nggak apa-apa. Mudah-mudahan informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan apa yang gue sampaikan juga berdasarkan literasi yang insya Allah sudah terpercaya lah gitu. Nah, teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa untuk nonton terus channel YouTube gue, karena di sesi Ramadan ini gue akan mengupas adventurean gue dari masjid ke masjid, ya kan? Jangan lupa like, comment, sharing, and subscribe YouTube channel gue. Mudah-mudahan dengan seperti itu gue lebih semangat untuk membuat konten-konten YouTube lainnya. Dan kalau seandainya ada saran atau kritik, silahkan tulis di komen di bawah ini. Oke, bye.